Dan langsung saja kita ke informasi yang pertama di segmen Hot News kali ini. Angkatan bersenjata Rusia memulai tahap ketiga latihan yang berfokus pada penggunaan senjata nuklir non-strategis atau nuklir taktis, di mana latihan yang melibatkan distrik militer tengah dan selatan serta personil dari pasukan Dirgantara sebagai respons terhadap tindakan eskalasi yang terus dilakukan oleh Barat dan NATO yang makin mendekati perbatasan Rusia. Hal ini rupanya mendorong Rusia untuk menjaga kesiapan tempur. Tahap-tahap sebelumnya telah dilakukan bersama Angkatan Bersenjata Belarusia. Latihan ini juga akan melibatkan personel dari unit penerbangan pasukan Dirgantara yang akan berlatih memasang senjata penerbangan dengan unit tempur khusus dan terbang ke area patroli yang ditentukan. Sebelumnya juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan bahwa latihan yang dilakukan oleh pasukan Rusia adalah praktik normal dan diperlukan untuk menjaga kesiapan tempur Rusia dan tingkat yang tepat. Di sisi lain, Putin berulang kali mencatat bahwa setiap konflik yang melibatkan penggunaan senjata nuklir akan memiliki konsekuensi buruk bagi umat manusia dan berharap tidak akan pernah terjadi pertukaran nuklir antara Moskow dengan Barat. Berita selanjutnya masih dari mancanegara di mana situasi Myanmar semakin panas antara pasukan pemberontak melawan junta militer, terlebih pasukan perlawanan diketahui tengah berjuang untuk menguasai wilayah yang membentang sejauh 280 km dari Mandalay hingga kota Lasiau yang berfungsi sebagai pusat komando daerah timur laut milik militer. Sejak pertempuran baru akhir Juni 2024 pecah, 41.000 orang telah meninggalkan wilayah Mandalay dan negara bagian Shan Utara. Sebanyak 3 juta orang juga dipaksa meninggalkan rumah mereka sebagian besar sejak kudeta militer 2021. Data yang dikumpulkan oleh Thai Student Union atau TSU, jumlah pengungsi akibat pertempuran baru-baru ini mungkin mendekati 100.000 orang. TSU juga menemukan bahwa 141 warga sipil tewas dan 100 lainnya terluka dari 15 Juni hingga 18 Juli. Laporan Al Jazeera menyebutkan pertempuran terbaru menandai fase kedua dari serangan yang lebih luas terhadap militer yang dikenal sebagai Operasi 1027 yang dimulai Oktober 2023 lalu. Kita ke informasi yang terpopuler yang selanjutnya di mana prosesi pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh yang terbunuh di Teheran, Iran ramai dikunjungi warga Iran pada Kamis waktu setempat. Salat jenazah dipimpin langsung oleh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Prosesi pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dihadiri puluhan ribu pelayat yang melakukan iring-iringan sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin Hamas tersebut. Pelayat terlihat membawa poster dengan gambar wajah Ismail Haniyeh. Seorang pelayat yang hadir di pemakaman bahkan terlihat histeris saat iring-iringan jenazah Ismail Haniyeh. Kematian Ismail Haniyeh menjadi pukulan telak bagi Hamas, di mana Ismail dikenal sebagai wajah tegas dari diplomasi internasional kelompok Palestina di saat perang berkecamuk di Gaza. Kita beralih ke informasi yang lainnya, di mana cnbcindonesia.com dari dalam negeri mengurangi krisis di tahun 1998 dan 2020, di mana deflasi 3 bulan beruntun kembali terulang pada tahun ini, di mana deflasi Indonesia pada Juli 2024 yang memperpanjang catatan deflasi menjadi 3 bulan beruntun. Badan Pusat Statistik mengumumkan indeks harga konsumen atau IHK pada Juli 2024 turun atau mengalami deflasi sebesar 0,18% secara mantuman. Artinya dalam 3 bulan sudah mengalami deflasi secara mantuman, yakni pada Mei 2024 sebesar 0,03%, sebesar 0,08% pada Juni 2024 dan sebesar 0,18% pada Juli 2024. Dalam rentang waktu sejak 1986 hingga 2024 atau 38 tahun terakhir, deflasi selama 3 bulan beruntun hanya 2 kali terjadi, yaitu pada 1999 dan 2020. Memang kondisi ekonomi yang memburuk juga tengah menghantam Indonesia pada tahun ini, di mana PHK merajalela sementara harga pangan banyak yang melonjak mulai dari beras hingga gula. Kondisi ini ikut menekan permintaan masyarakat.